A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghifari dengan NIM A351230777. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah Geografi Regional dengan dosen pengampu Ibu Sumrotin SPD MPD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di sini saya dengan teman kelompok saya akan membahas tentang iklim benua Eropa Utara. Eropa Utara adalah wilayah geografis yang mencakup beberapa negara di bagian paling utara benua Eropa. Kawasan wilayah Eropa Utara dikenal dengan negara-negara Skandinavia yang berbatasan langsung dengan Samudra Arktik dan Kutub Utara. Nah, istilah Skandinavia ini termasuk kelompok negara yang di bagian Eropa Utara yang terdiri dari Denmark, Norwegia, Swedia, Islandia, dan Finlandia. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kesamaan budaya, sejarah, dan bahasa di antara kelima negara tersebut. Nah, selain dari 5 negara utama yang tadi, terdapat pulau yang juga merupakan teritori negara yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah Kepulauan Faroe dan Greenland yang masih jadi teritorial negara Denmark. Sementara itu, Kepulauan Åland merupakan bagian dari Finlandia. Selain itu juga ada Jersey dan Isle of Man merupakan bagian dari Inggris. Eropa Utara merupakan kawasan negara yang maju. Hal ini bisa terlihat dari pendapatannya per kapita yang tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi, dan tingkat korupsi yang rendah. Nah, karena Eropa Utara terletak di bagian utara dan berdekatan dengan kutub utara bumi, inilah yang membuat wilayah Eropa Utara memiliki suhu yang sangat dingin, bahkan di beberapa negaranya tertutup oleh salju. Oleh karena itu, di sini kami akan menjelaskan dengan lebih mendalam tentang iklim yang ada di benua Eropa Utara. 4. Iklim benua Eropa Utara. Bagian utara dari benua Eropa memiliki iklim yang lebih dingin karena dipengaruhi oleh iklim kutub. Akibatnya, kawasan ini memiliki musim dingin yang panjang dan musim panas yang singkat. Jenis iklim ini biasanya ditemukan pada kawasan Eropa Utara, Eropa Timur, pegunungan Alpen, serta beberapa dataran tinggi lainnya. Kondisi alam benua Eropa perlu diketahui. Kondisi alam di benua Eropa memiliki karakteristik tersendiri. Ada 4 kategori bentang alam di benua Eropa. Nah, berikut ini adalah penjelasan 4 bentang alam di benua Eropa, yaitu 1. Pegunungan tua di bagian utara. Benua Eropa memiliki salah satu pegunungan yang sangat luas di dunia. Pegunungan itu adalah pegunungan tua yang terletak di kawasan Norwegia, dataran tinggi Skotlandia, serta dataran tinggi Irlandia Barat Laut. 2. Dataran rendah Rusia. Selain memiliki daerah pegunungan, benua Eropa juga memiliki bentang alam berupa dataran rendah yang sangat terkenal yang terletak di Rusia. Daerah dataran rendah ini menyimpan batuan metamorfose tua. Batuan jenis ini dulunya tenggelam ke dasar laut dan pada suatu waktu muncul kembali. 3. Dataran rendah Eropa besar. Setelah dari dataran rendah Rusia, benua Eropa masih memiliki dataran rendah yang berada di antara pegunungan tua di utara dan pegunungan muda sistem Alpenia. Sebagian besar dari kawasan ini memiliki ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. Hal ini yang membuat 2/3 daratan benua Eropa adalah dataran rendah. Dataran rendah ini membentang dari Eropa Barat hingga Eropa Timur, serta dikelilingi oleh pegunungan Ural. Selain itu, dataran ini juga berada di tengah-tengah danau laut Kaspia, pegunungan Alpen dan wilayah Skandinavia Timur. 4.
Pegunungan lipatan muda di selatan. Pegunungan lipatan muda adalah hasil aktivitas yang terjadi pada masa tersier di sebagian Eropa Selatan. Pegunungan ini memiliki bentuk serupa lingkungan pendek yang terbentang dari arah barat daya ke timur laut. Jalur pegunungan lipatan di benua Eropa itu tersusun oleh pegunungan Alpen, Kaukasus, ketiga pegunungan yang kemudian dikenal sebagai bagian dari sistem pegunungan Sirkum Mediterania. Variabilitas iklim di Eropa Utara dapat menjangkau beberapa fenomena alam yang terjadi akibat iklim dingin wilayah tersebut. Berikut beberapa fenomena yang mungkin terjadi. Yang pertama, musim dingin yang ekstrim. Eropa Utara dikenal dengan musim dingin yang sangat dingin dan ekstrim. Suhu bisa turun sangat rendah, seringkali di bawah titik beku dan disertai dengan salju yang melimpah. Fenomena ini dapat menyebabkan gangguan pada transportasi, infrastruktur, dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, badai salju. Eropa Utara sering mengalami badai salju yang kuat dan berkepanjangan. Badai salju dapat menyebabkan penutupan jalan, gangguan pada transportasi udara, dan bahkan dapat mengganggu pasokan listrik. Yang ketiga, aurora borealis. Eropa Utara merupakan salah satu tempat terbaik untuk menyaksikan aurora borealis atau cahaya utara. Fenomena ini terjadi akibat interaksi partikel bermuatan dari matahari dengan atmosfer bumi. Aurora borealis menciptakan tampilan cahaya yang spektakuler di langit malam Eropa Utara. Yang keempat, pembukuan laut. Di musim dingin, perairan di sekitar Eropa Utara dapat membeku. Hal ini dapat mempengaruhi transportasi laut dan aktivitas perlayaran di wilayah tersebut. Yang kelima, flora dan fauna khas. Iklim dingin di Eropa Utara mendukung pertumbuhan flora dan fauna khas. Beberapa spesies tumbuhan dan hewan yang hanya dapat ditemukan di wilayah ini seperti renik-renik kutub, beruang kutub, dan rusa kutub. Perubahan iklim mempengaruhi pertanian dalam beberapa cara. Perubahan suhu dan curah hujan, serta cuaca dan iklim ekstrim telah mempengaruhi hasil panen dan produktivitas ternak di Eropa. Kondisi cuaca dan iklim yang juga mempengaruhi ketersediaan udara yang diperlukan untuk irigasi, kegiatan menyiram ternak, pengolahan produk pertanian, serta kondisi transportasi dan penyimpanan. Perubahan iklim diperkirakan akan menurunkan produktivitas tanaman di beberapa bagian Eropa Selatan dan memperbaiki kondisi budidaya tanaman di Eropa Utara. Meskipun wilayah utara mungkin mengalami musim tanam yang lebih panjang dan kondisi tanaman yang lebih sesuai di masa depan, jumlah kejadian ekstrim yang berdampak negatif terhadap pertanian di Eropa diperkirakan akan meningkat. Warga Eropa Utara telah mengembangkan berbagai strategi adaptasi dan mitigasi untuk menghadapi iklim dingin di wilayah mereka. Beberapa tindakan umum dilakukan termasuk yang pertama itu membangun bangunan tahan dingin. Warga Eropa membangun rumah dan bangunan dengan desain tahap terhadap suhu rendah. Ini mencangkup penggunaan bahan isolasi yang baik dan teknologi pemanasan yang efisien. Terus yang kedua itu ada pemanfaatan sumber daya alam lokal. Masyarakat Eropa Utara cenderung mengandalkan sumber daya alam lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini termasuk penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar pemanas dan mengandalkan sumber daya lokal untuk pertanian. Terus yang ketiga itu pertanian yang adaptif. Pertanian di wilayah dingin ini seringkali digunakan varietas tanaman yang tahan terhadap suhu rendah.
Selain itu, metode pertanian seperti pertanian teras dan penggunaan rumah kaca membantu melindungi tanaman dari suhu yang ekstrim. Terus yang keempat, transportasi khusus cuaca dingin. Infrastruktur transportasi di Eropa Utara dirancang untuk mengatasi salju dan es. Jalan raya seringkali dilengkapi dengan peralatan pembersih salju dan garam untuk menjaga agar jalur transportasi itu tetap dapat dilalui. Terus yang kelima itu ada pengaturan suhu tubuh. Warga Eropa Utara juga menggunakan pakaian khusus yang dirancang untuk menjaga suhu tubuh mereka tetap hangat. Pakaian seperti jaket tebal, topi, sarung tangan, dan sepatu tahan air membantu melindungi dari suhu rendah dan angin dingin. Dan yang keenam, pengelolaan sumber daya. Untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi dampaknya, beberapa negara Eropa Utara telah mengadopsi kebijakan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pembatasan emisi gas rumah kaca. Oke, sekian dari saya.